بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih hidupkan kita pagi ini, diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur ibadah kita semua, dipanjangkan umur taat kita, dan mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah meninggal husnul khatimah. Amin. Salawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir sini, wabil khusus Ketua BKM Pak Imam Gampung, Tuhapakan, Pak Kecil, wabil khusus jamaah rutin Menasah Al-Furqan Kampung Mibo ini, dan jamaah Arafah, dan bersama jamaah GPS. Kita bergabung sama jamaah GPS Gerakan Pemuda Subuh. Berhubung malaikat masih bersama kita. Perhatikan kalimatnya. Tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi waqtil fajr. Apa artinya? Berkumpullah malaikat siang dan malam di waktu subuh. Ini mereka masih bersama kita. Maka itu dalam Al-Quran, fa idza qadaytumus shalah fazkurullah. Apa artinya? Apabila sholat selesai, berzikirlah kalian. Zikir yang kita ucapkan dari hati yang paling dalam, ini akan mendatangkan hidayah, petunjuk. Zikir yang kita ucapkan dengan ikhlas akan mendatangkan ampunan Allah. Setiap tasbih subhanallah, Allah ampuni, maafkan dosa-dosa kita. Setiap tahmid alhamdulillah, Allah tambah nikmat, ditambah rezeki, ditambah kebahagiaan, ditambah kesehatan. Setiap tahlil la ilaha illallah, Allah tancapkan tauhid, akidah di hati kita, tidak goyang sedikit pun dengan aliran yang ada, sampai kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang hobi berzikir, matinya pun berzikir. Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu dikatakan
kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan, ingat ya, merasakan, mengalami za'iqatul. Apa itu za'iqatul? Za'iqatul artinya sakarat. Sakarat apa artinya? Mabuk. Jadi ketika orang meninggal itu seperti orang mabuk, dan dia akan melafazkan apa yang sering diucapkan selama hidup. Makanya orang yang hobi berzikir, yang beriman, yang selalu berzikir dimanapun, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Died, maut, mati, insya Allah. Itulah ciri-ciri meninggal husnul khatimah. Mari ayah bunda ikhwatal iman, dengan musibah 21 tahun tsunami kita masih selamat, ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal ibadah kita. Dengan musibah 21 tahun tsunami, kemudian musibah banjir bandang, tanah longsor, Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Allah, kembali bertaubat, kembali berzikir, kembali ke masjid, kembali taat kepada suami bunda, kembali berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mari sama-sama kita menolong mereka semuanya. Insya Allah jamaah Arafah, kalau bukan hari Rabu atau hari Kamis, akan mengantarkan sumbangan ke Pidijaya. Yang mau titip barang boleh nanti, ya. Yang dipentingkan di sana adalah kasur dengan air mineral, air putih, dan kelembu ya. Di sini bahasanya kelembu. Nah itu barang boleh nanti diantarkan ke Musola Arafah. Kami akan antarkan ke sana, titip barang saja. Yang ketiga, dengan musibah yang terjadi seperti ini, yang pertama tadi kita kembali istighfar nanti, yang kedua kita tolong mereka, yang ketiga doa. Doa senjatanya orang beriman. Layadul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Doa dari hamba-hamba yang beriman, doa dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka itu mari ayahanda bunda ikhwatal iman, yang bisa meredam murkanya Allah turun, yang bisa meredam. Ini murka Allah itu turun, tapi bisa diredam dengan istighfar. Buka Al-Quran, wa mustaghfirina bi ashar. Dalam ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Yang bisa meredam murkanya Allah turun adalah banyaknya orang beristighfar di waktu sahur. Nah ini dia, di waktu subuh. Itu dalam Al-Quran. Wa mustaghfirin nabi ashar. Ashar itu apa artinya? Sahur. Jamak daripada sahur. Dalam ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka terus mohon ampunan Allah. Maka itu ayahanda bunda ikhwatal iman, sebelum malaikat pergi dari sini, banyak malaikat yang hadir tapi tidak nampak. Kalau nampak malaikat itu, insya Allah semua penduduk kampung Mibo ini hadir ke masjid. Kalau tahu nampak, banyak kali malaikat di sini tapi nggak nampak. Dan itu jelas malaikat subuh berkumpul di waktu sahur seperti ini. Mari sama-sama kita duduk bersama, kita mengakui dosa-dosa kita dan janji tidak mengulangi lagi dan menyesal. Dan itu membuat Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penzina yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah jatuh cinta dengan hamba-hamba yang mengakui salah, mengakui dia ada pengakuan. Tak kala dia datang kepada Allah mengakui kesalahannya dan janji tidak mengulangi lagi, dan dia menyesal, itu yang membuat Allah jatuh cinta dengan hamba itu.
Mari sama-sama tidak perlu menyalahkan siapapun. Dengan musibah banjir bandang, tanah longsor, jangan menyalahkan siapapun. Salahkanlah diri sendiri masing-masing. Mari sama-sama kita introspeksi diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini didatangkan rahmat untuk Nanggro Aceh Darussalam. Mari sama-sama ayahanda bunda yang kota liman yang ada penyakit, apapun penyakitnya, baik jasmani rohani, hanya dengan zikir bisa menghentikan kanker-kanker yang ada di tubuh. Karena kanker, virus, semua yang ada di badan, tugas mereka bertasbih. Dan mereka kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes stroke, semua virus yang ada di tubuh, dia tidak akan mengganggu orang-orang yang hobinya berzikir. Karena dia ciptaan Allah, dia makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya adalah bertasbih, bukan untuk mencabut nyawa. Dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di bumi. Air laut bertasbih, gunung bertasbih, angin bertasbih, petir ar-ra'du disebut dengan petir, atau as-sawaib juga petir. Yusibul kafir wal mu'min, petir akan menyambar orang kafir dan menyambar pula orang beriman. Tetapi as-sawaib, petir, la yusibuz zakir, petir tidak akan menyentuh orang-orang yang berzikir. Hebatnya orang yang berzikir tidak disentuh, ya, walaupun dia tenggelam di lautan, dan dengan dia hobinya berzikir, air laut akan mengangkat tubuhnya ke atas. Karena air laut makhluk, dia tidak menyentuh orang-orang yang hobinya berzikir. Mari sama-sama, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Mudah-mudahan para korban tsunami, insya Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, insya Allah diterima taubatnya pagi ini dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, insya Allah bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2026 di bulan Februari nanti. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mari sama-sama kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu. Terima kasih.